Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Terima kasih saya haturkan kepada para panitia penyelenggara seminar internasional yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan tulisan saya dengan judul Ijtihad Arah Kiblat Masjid Agung Demak. Saya Fairuz Sabik, pengajar di Fakultas Syariah YIN Surakarta. Menghadap arah kiblat merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Oleh karena itu, menentukan arah kiblat merupakan suatu keharusan. Ketika umat Islam akan melakukan sholat, maka harus mengetahui arah kiblatnya. Bagi daerah-daerah yang jauh dari kota Mekah maupun dari kota di Masjidil Haram, maka menentukan arah kiblat tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Orang yang akan menentukan arah kiblat harus memahami suatu ilmunya, yaitu ilmu falak. Dalam perkembangan agama Islam di Jawa, penentuan arah kiblat dilakukan oleh para ulama beserta para umaro. Ulama yang menyebarkan agama Islam di Jawa pada awalnya disebut dengan Wali Songo. Mereka menentukan arah kiblat di daerah Demak dengan mendirikan Masjid Agung Demak. Upaya untuk mencurahkan segala kemampuannya, upaya untuk mencurahkan segala pengetahuannya tentang arah kiblat disebut dengan ijtihad. Ijtihad arah kiblat Wali Songo dipimpin oleh Sunan Giri, beranggotakan Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan perwakilan dari umara yaitu Raden Patah. Mereka melakukan ijtihad arah kiblat berhari-hari sampai pada akhirnya mereka sepakat dengan ketentuan dari ijtihad Sunan Kalijaga, yaitu Sunan Kalijaga berdiri di atas, kemudian mengangkat tangan kanannya dengan memegang replika Ka'bah, serta mendiamkan tangan kirinya di bawah dengan memegang mustaka masjid. Pertemuan antara bayangan tangan kanan di atas dengan tangan kiri di bawah membentuk suatu garis. Inilah garis arah kiblat, dan dalam perkembangannya kita sebut dengan Rosdul Kiblat atau metode Rosdul Kiblat. Ijtihad yang dilakukan ulama beserta umaro ini kemudian menjadi representasi bagi masjid-masjid agung yang lain setelah Masjid Agung Demak, seperti Masjid Agung Cirebon, Masjid Agung Banten, Masjid Agung Yogyakarta, dan Masjid Agung Surakarta. Karena bagaimanapun juga pusat agama Islam itu berangkat di Masjid Agung Demak. Maka ornamen-ornamen, bentuk masjid, letak masjid, penentuan arah kiblat, masjid-masjid setelah Masjid Agung Demak mengikuti Masjid Agung Demak. Pada masa saat ini, yaitu saat ramai terjadi persoalan pergeseran arah kiblat di masjid-masjid se-Indonesia, maka Masjid Agung Demak juga melakukan ijtihad arah kiblat. Para ulama, baik ulama fikih maupun ulama ahli falak, dan juga para umaro, baik pemangku jabatan di Masjid Agung Demak maupun pemangku jabatan di daerah Kabupaten Demak, melakukan ijtihad bersama dengan teknologi terkini, yaitu mereka menghitung azimut kiblat berdasarkan segitiga bola, kemudian dengan alat bantu teodolit, kemudian dengan alat bantu isti'ain dan Google Earth yang mempunyai akurasi yang sangat tinggi. Mereka melakukan ijtihad secara bersama-sama. Pada akhirnya hasil ijtihad yang didapatkan atau yang disepakati yaitu arah kiblatnya tetap sesuai dengan bangunan arah kiblat yang dahulu, yaitu sesuai dengan arah bangunan masjid, atau seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu seperti Sunan Kalijaga. Tetapi mereka beranggapan bahwa saat ini arah kiblat yang dipegang berdasarkan konsep dengan jihatul Ka'bah, artinya tidak harus tepat ke Ka'bah, tetapi cukup arahnya saja menghadap ke Ka'bah. Hal ini dapat kita lihat dari akurasi Masjid Agung Demak. Dari Ka'bah itu kurang 11 derajat.
Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa ijtihad arah kiblat Masjid Agung Demak dilakukan oleh ulama dan umarok, dan ini dilakukan pada awal perkembangan Islam di Jawa dan juga dilakukan oleh ulama dan umarok pada masa kini. Penentuan atau ijtihad arah kiblat ini kemudian ditiru dan dilakukan oleh masjid-masjid agung yang lain di sekitaran Pulau Jawa. Demikian yang dapat saya sampaikan sekilas tentang tulisan saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.